Tapi di sini Kuncung malah bernyanyi. Dan lagu yang dinyanyikan adalah Tembang Lir Ilir. Seperti yang orang Jawa tahu, lagu Lir Ilir karya Sunan Kalijaga ini sangat indah dan liriknya penuh dengan makna. Bahkan catatan sejarah mengatakan lagu ini sering digunakan sebagai media dakwah oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Namun, seketika aura lagu itu berubah menjadi seram dan suram. Karena di sini suara yang keluar dari mulut Kuncung adalah suara wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini nih, kembali lagi saya akan ngebawain ceritanya Bang Agil nih, dengan kisah yang berjudul Teror Jalangkung. Jadi kisah ini menceritakan tentang 4 orang sahabat nih yang nyoba-nyoba untuk bermain jalangkung. Dan akhirnya karena ulah mereka semua bermain kekonyolan ini nih, hampir ngebuat mereka semua menjadi gila. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi akun Twitter penulis yang linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan inilah ceritanya. Sebut aja Sugeng, Bambang, Kuncung, dan Wicaksono. 4 orang sahabat yang tak terpisahkan. Selain karena memang mereka satu kampung, jadi sejak SD hingga SMA nih, mereka selalu berada dalam satu sekolahan yang sama. Seperti pada hubungan persahabatan pada umumnya nih, ada banyak kekonyolan-kekonyolan yang mereka lalui, termasuk kekonyolan yang satu ini, yaitu bermain jalangkung. Kuncung, si tubuh kecil tapi paling tengil inilah yang menjadi biang keroknya. Berbekal mantra yang sudah umum diketahui dan ubur rampe atau persyaratan yang diketahui dari salah satu halaman yang dimuat di majalah misteri, mereka mulai merencanakan ritual ini. Tak ada tujuan yang pasti. Motivasi satu-satunya adalah rasa penasaran yang memang kuat dirasakan oleh remaja seumuran mereka waktu itu. Sugeng, si paling lugu dan penakut, sekaligus narasumber dari cerita ini, sebenarnya dia nggak setuju nih perihal ritual jelangkung ini. Namun apa boleh buat, karena yang menang adalah suara terbanyak. Jadi mau nggak mau lah, atas nama konco kental atau persahabatan, Sugeng harus ikut terlibat di dalamnya. Mereka mulai mempersiapkan. Wicaksono, si paling terampil dalam urusan kerajinan tangan, mulai membuat boneka jalangkung dengan gayung batok yang ia curi dari gentong air milik neneknya. Dan dibuatlah boneka itu sesuai apa yang ada di gambar dalam majalah misteri. Jumat sore di tahun itu, Sugeng tak begitu mengingat bulan apa, mereka berempat pergi ke sebuah makam Jawa yang tak bertuan. Mereka menancapkan boneka jalangkung itu di makam tersebut sesuai petunjuknya. Menurut informasi dari majalah, sebelum digunakan, boneka jalangkung itu harus dibiarkan tertancap di sebuah makam selama 1 hari. Ditancapkanlah boneka jalangkung khas Jawa, lengkap dengan kemeja putih milik Ayah Bambang. Ditancapkanlah boneka itu di atas kuburan. Dan di siang harinya nih, setelah pulang sekolah, mereka kembali ke makam itu untuk mengambil boneka itu lagi. "Sampun gimbah," ucap Kuncung nih dengan nada bercanda sembari mencabut boneka itu. Mereka pun beranjak pulang untuk mempersiapkan ritual jalangkung. Jadi rencananya mereka akan melakukan ritual itu nanti malam. Singkat cerita nih, malam pun tiba. Semua udah siap.
boneka yang sudah diikatkan dengan kapur tulis beserta kelengkapan lainnya seperti kembang, kopi pahit, air santan, dan tidak lupa sabak atau papan tulis yang terbuat dari batu. Mereka berempat membawa kelengkapan itu ke sebuah rumah tua yang terbengkalai di dekat Cungkup atau tempat penyimpanan perlengkapan pemakaman di pinggir desa. Mereka sengaja mengambil itu waktu agak larut malam agar tak ada warga atau tetangga yang memergokinya. Karena ini adalah aktivitas yang cukup aneh. Tentu akan timbul masalah bila ada orang lain yang mengetahuinya. Sesampainya di sana nih, mereka mulai menggelar tikar, menyalakan 2 buah lentera kecil, dan menata semua sesajen. Ritual pun dimulai. Boneka sudah dipegang sejajar oleh mereka, tepat di atas papan tulis. Sejenak, mereka semua terdiam dan saling pandang. Apakah kita benar-benar ingin melakukannya? Di sini nih, Kuncung mulai memberikan arahan untuk mengucapkan mantra. Ayo, pelan-pelan, ucap Kuncung nih sebelum mulai membacakan mantranya, sembari memberitahu agar jangan ada yang melepas boneka ini jika nanti timbul pergerakan. Iyo, jawab Bambang nih, yang belakangan ini agak sebal dengan Kuncung yang selalu berlagak seperti dukun. Mantra pun diucap dengan hikmat di tengah suasana ruangan yang lembab. Sugeng nampak menoleh-noleh ke sekitarnya. Ia merasa ada orang lain selain mereka di ruangan itu. Namun dengan segera Kuncung mengisyaratkan Sugeng untuk kembali berkonsentrasi. Mantra yang diucapkan berulang kali nih nampaknya nggak ngebuat boneka ini bergerak. Mulai timbul keraguan dalam diri mereka masing-masing. Sugeng dan Wicak mulai berhenti melafalkan mantra itu. Namun tidak dengan Bambang dan Kuncung yang justru tempo bacaannya kian cepat. Dan bener nih, karena nggak berapa lama kemudian boneka itu terhentak ke atas seakan ingin terbang. Sugeng yang kaget sempat melepaskan tangannya, hingga akhirnya si Kuncung berisyarat untuk tidak melepaskan pegangan itu. Mereka semua kini terdiam melihat boneka bergerak sendiri, tak beraturan dengan kuat. Dengan kata-kata yang terbata, si Kuncung berkata nih, "Sugeng Rauh, Mbah." Perlahan, boneka yang tadinya bergerak tak beraturan kini terlihat melandai, bergerak memutari menuju sesajen. "Monggo Mbah, dipun kedapi." Boneka itu mulai memutar-mutar dan berhenti di mangkuk berisi kunci dan tali. Seketika Kuncung langsung teringat apa yang tertulis di petunjuk majalah, bahwasanya nih cara jelangkung makan adalah dengan kunci itu. Dengan satu tangannya, Kuncung mengambil kunci yang ditali itu dengan mengalungkannya di leher boneka itu, seraya berkata, "Nuwun sewu Mbah." Setelah terkalung, boneka itu mulai bergerak mengitari sesajen, mencelupkan kunci itu ke dalam gelas yang berisi kopi dan air santan. Setelah itu, boneka itu kembali bergerak menuju tengah, tepatnya di atas papan tulis, dan menggerakkan kapur tulis yang terikat di bawahnya, membentuk tulisan yang hanya berupa titik-titik. Kini Bambang mengambil alih dan bertanya, "Nama kamu siapa?" Boneka itu sejenak terdiam, namun kembali bergerak menuliskan kata Rumi. Setelah itu, Sugeng, Wicak, Kuncung, dan Bambang terlihat saling pandang, seakan mengisyaratkan tentang kata-kata apa lagi yang harus ditanyakan. Tapi di sini nih, Wicak tiba-tiba aja berkata, "Anda laki-laki atau perempuan, Bah?" Di sini, Kuncung sedikit meminta maaf dengan sosok yang berada di dalam boneka jelangkung tersebut dan kembali bertanya, "Kamu hidup tahun berapa, Mbah?" Di sini, boneka itu mulai bergerak, tapi hanya menuliskan 2 angka yang bisa dibaca 1 atau 9. Dan suasana pun menjadi tegang karena setelah itu boneka itu mulai menulis dengan tak beraturan. Tak selang beberapa lama, kemudian boneka itu mulai bergerak tak beraturan. Menurut penuturan Sugeng, sang narasumber, boneka itu gerakannya sangat berat dan kuat,
Sampai akhirnya boneka jelangkung itu terlepas dari tangan mereka semua. Boneka itu terbang melayang dan menghantam langit-langit sebelum terhempas ke lantai. Mereka semua panik nih, namun tak beranjak dari tempatnya. Mereka tetap bersila sampai akhirnya mulai muncul suara. Jadi suaranya sulit digambarkan lah. Yang jelas suara itu sangat mengganggu dan menakutkan. Mendengar itu, mereka semua langsung lari terbirit-birit berhamburan meninggalkan tempat itu dengan lentera yang masih menyala. Mereka pun berhenti di sebuah gardu keamanan yang kebetulan sepi. Di situ, mereka semua baru menyadari kalau sendal mereka tertinggal. Sugeng, Kuncung, dan Bambang buru-buru ingin segera pulang saja. Tapi tidak dengan Wicak nih. Ia terus merengek-rengek mengajak teman-temannya untuk kembali ke tempat itu lagi. "Itu sendal milik bapakku, bisa dimarahi aku kalau enggak dibawa pulang," kata Wicak nih kepada 3 temannya. Akhirnya dengan terpaksa mereka mengikuti kemauan Wicak. Setelah itu si Kuncung juga berkata bahwa kita harus mematahkan boneka jelangkung itu sebelum meninggalkannya. Karena kalau tidak, arwah yang dipanggil akan mengikuti kita. Dan sampailah mereka di sana. Sambil saling berpegangan, mereka mulai mengambil sendal masing-masing dan membawa lentera yang tadi sempat tertinggal dan belum sempat dimatikan. Tapi di sini nih, mereka kembali panik ketika boneka jelangkung itu tidak ditemukan. Mereka berempat mulai mencari ke sudut-sudut ruangan hingga pindah ke ruangan lainnya. Tapi boneka itu tetap aja nggak bisa ditemuin, seakan lenyap begitu aja. Sugeng yang ketakutan nih mengajak teman-temannya untuk pulang dan mencarinya keesokan harinya. Teman-teman sempat menolak mentah-mentah pendapat Sugeng. Tapi karena setelah lama dicari, bonekanya tetap tidak ada. Akhirnya mereka berempat memutuskan untuk pulang dan akan kembali keesokan harinya. Dengan perasaan yang penuh ragu dan khawatir, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Dan benar aja nih, Sugeng, satu-satunya narasumber dari cerita ini, berkata, sesampainya di rumah, dia benar-benar sulit untuk tidur. Ekor matanya terus aja melihat sekelebat-sekelebat bayangan putih yang sepertinya mondar-mandir di sekitarnya. Sampai ia merasa pusing di kepalanya. Sugeng lantas membangunkan ibunya di malam itu. Ia mengeluh pusing. Wajahnya memang terlihat pucat. Tanpa curiga, sang ibu lalu membuatkan larutan gula dan asam jawa untuk meredakan sakit kepala Sugeng. Setelah diminum nih, Sugeng pun baru bisa tidur. Tapi di dalam tidurnya, ia bermimpi. Dalam mimpinya nih, ia didatangi oleh sosok wanita cantik. Wanita itu menggunakan pakaian kebaya khas Jawa. Ia duduk di depan Sugeng yang saat itu tengah diam di sebuah teras bangunan khas Joglo. Wanita itu bernyanyi seraya menatap Sugeng dengan sayu terjelas. Raut kesedihan di wajah wanita itu. Begitu juga nada yang keluar dari mulutnya. Suaranya sangat sedih. Namun tak lama kemudian, hujan turun sangat lebat. Tentunya airnya membasahi tubuh wanita itu yang memang sedari tadi tak berada di atap payungan Joglo. Namun di sini Sugeng heran karena tetesan air hujan itu melunturkan kulit wajah sosok perempuan itu menjadi sosok tengkorak. Dalam mimpi itu, Sugeng kaget dari tempat duduknya dan menggeser tubuhnya dengan tangannya. Seraya pandangan dari matanya yang terus tertuju kepada wanita cantik yang telah berubah menjadi sosok tengkorak itu. Sosok itu masih bernyanyi meski suaranya berbenturan dengan derasnya hujan. Tapi suaranya masih bisa didengar oleh Sugeng. Dalam mimpi itu, Sugeng mulai berteriak-teriak meminta tolong. Tapi sepertinya ia adalah orang satu-satunya yang ada di dalam Joglo itu. Sampai akhirnya nih, Sugeng pun terbangun dari mimpinya. Matanya terbuka. Oh, cuma mimpi.
Batinnya lega nih. Tapi Sugeng kembali panik ketika tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya mulai mengamati ke seluruh ruangan yang waktu itu kamarnya masih remang-remang. Dan ia melihat seorang duduk di sudut kamarnya, yang mana itu adalah wanita yang tadi ada di dalam mimpinya. Sugeng pengen bangkit dan berlari dari tempat tidurnya, tapi tubuhnya sama sekali gak bisa digerakin. Bahkan teriakannya pun yang pikirnya sudah sekuat tenaga, tapi hanyalah suara desahan yang memekik tersendat di tenggorokannya. Sugeng mulai mengingat doa-doa yang bisa ia coba bacakan. Namun baru terbaca di dalam hati, sosok wanita itu justru kini terlihat berjalan mendekati Sugeng. Sosok itu mendekat seperti sambil menari-nari dengan satu kalimat yang selalu diulang-ulang. Aku Rumi, aku Rumi, aku Rumi, aku Rumi. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Sugeng berhasil menggerakkan tubuhnya dan menarik selimutnya menutupi seluruh tubuhnya. Tapi karena selimut itu tipis, ia masih bisa melihat bayangan sosok itu dari balik selimutnya. Sosok itu benar-benar mendekat. Tapi ia diam, mendekatkan wajahnya ke wajah Sugeng yang bersembunyi di balik selimut. Kepalanya terlihat melenggang-lenggang, seakan mengamati Sugeng yang tengah ketakutan. Dan kini terlihat jarinya yang panjang terarah ke pipi Sugeng, menyentuh-nyentuh pipinya sambil berkata, "Wadio." Perasaan Sugeng waktu itu campur aduk. Di balik selimutnya, ia memejamkan matanya sambil berdoa sebisanya. Namun sosok itu tidak pergi, justru malah menyentuh-nyentuh seluruh tubuh Sugeng sambil tertawa cekikikan. Dan akhirnya Sugeng yang tak kuat pun berteriak dengan sekuat tenaga hingga membangunkan seisi rumah. Ibunya yang datang menghampirinya cuma berkata, "Mimpi apa kamu, Toleh?" "Bukan mimpi, Bu, bukan mimpi," kata Sugeng nih sambil terus memegangi tangan ibunya. Sugeng terus berkata bahwa dia melihat hantu wanita di dalam kamarnya, tapi ibunya masih menganggap itu hanyalah mimpi aja. "Makanya kalau tidur itu baca doa. Sudah sana tidur lagi," kata ibunya nih seraya meninggalkannya. Sugeng mengambil tasbih di atas meja belajarnya dan kembali melebahkan dirinya di ranjang. Sembari berzikir, Sugeng mulai menerka apa yang terjadi. Masalah ini, masalah. Namun seketika wajah sosok wanita itu muncul dalam ingatan Sugeng yang masih hangat. Ia mencoba mempercayai kata ibunya meski ia ragu. Dalam pikiran Sugeng terus berkata kalau ini adalah mimpi. Dia terus berzikir nih sampai mulai ngantuk. Tapi di sini teror itu sepertinya mulai kembali. Karena ketika Sugeng memejamkan matanya, ia merasa ada seseorang yang tidur di sampingnya. Ia benar-benar ngerasain nih ada beban lain yang tertumpu di kasurnya. Ketika ia membuka matanya, gak ada siapa-siapa di sampingnya. Ia kembali memejamkan matanya dan rasa itu datang lagi. Entah itu hanya perasaannya aja atau memang benar. Yang jelas itu ngebuatnya gak bisa tidur sampai azan subuh berkumandang. Barulah setelah itu Sugeng bisa tertidur. Walau sekitar jam 7 pagi, ia harus terbangun karena ternyata teman-temannya Wicak, Kuncung, dan Bambang sudah berada di rumahnya. Tentunya mereka semua akan menuntaskan permainan ini. Ya, mencari boneka jelangkung itu. Terlihat wajah-wajah lesu terpancar dari raut wajah Bambang, Kuncung, dan Wicak. Sudah bisa ditebak nih,
apa yang mereka lalui semalam. "Ayo cepetan," ajak Bambang nih, mengajak teman-temannya. Berjalanlah mereka berempat ke bangunan kosong itu. Di jalan, mereka semua bercerita kalau semalam didatangi sosok wanita yang bernama Rumi. Ciri-ciri dan detail kejadiannya kurang lebih sama seperti apa yang dialami oleh Sugeng semalam, tapi tidak dengan Kuncung. Karena semalam ia mengaku sempat dicekik oleh sosok wanita itu. Di sini, Kuncung memang terlihat berbeda dengan teman-temannya. Nampak jelas raut wajahnya yang ketakutan dan seperti kurang fokus. Padahal di antara mereka berempat, dia adalah orang yang paling tengil dan suka bercanda. Bahkan dia tergolong yang paling berani lah, meski badannya paling kecil. Singkat cerita nih, sampailah mereka berempat di bangunan itu. Tapi anehnya, di sini boneka jelangkung itu sudah ada tergeletak rapi di antara sesajen. Dan janggalnya lagi, bunga yang digunakan untuk ritual semalam sekarang sudah mengering. Bukan lagi layu, seakan sudah ditinggalkan berhari-hari. Kopi dan air santan yang ada di gelas juga sudah berjamur tebal. Tapi mereka tidak memperdulikan itu. Mereka hanya ingin segera menghancurkan boneka jelangkung itu. "Ayo Cung, patahkan bonekanya," kata Wicak kepada Kuncung nih. Dengan sedikit terpaksa, Kuncung mengambil boneka itu dan ingin mematahkannya dengan lututnya. Tapi apa yang terjadi ketika batang jelangkung itu menyentuh pahanya? Tiba-tiba Kuncung terjatuh menunduk dan duduk tersimpuh. "Yang bener Cung, gak usah bercanda," kata Bambang nih, sembari menggoyang-goyangkan pundak Kuncung. Tapi di sini Kuncung malah bernyanyi. Dan lagu yang dinyanyikan adalah Tembang Lir Ilir. Seperti yang orang Jawa tahu, lagu Lir Ilir karya Sunan Kalijaga ini sangat indah dan liriknya penuh dengan makna. Bahkan catatan sejarah mengatakan lagu ini sering digunakan sebagai media dakwah oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Namun, seketika aura lagu itu berubah menjadi seram dan suram. Karena di sini, suara yang keluar dari mulut Kuncung adalah suara wanita. Suaranya begitu merdu. Sejenak, mereka terdiam dan saling pandang. "Wah, Kuncung kesurupan ini," kata Bambang nih. Mereka tak berbuat apa-apa sampai sosok yang merasuki Kuncung menyelesaikan bait dari lagunya. Baru setelah itu, Bambang disusul dengan lainnya mulai mendekat dan duduk di depan Kuncung dengan gemetaran. Bambang berkata, "Permisi Mbah, dengan siapa ini ya?" Sambil memberikan tangannya untuk salaman. Padahal nih, tentu sebenarnya mereka semua juga udah tahu kalau sosok yang merasuki Kuncung ini adalah arwah jelangkung yang semalam mereka panggil, yaitu Rumi. Mendengar pertanyaan itu, sosok yang berada dalam tubuh Kuncung itu berkata, "Gayamu, pura-pura tidak tahu," katanya nih dengan nadanya yang sedikit tinggi. Mbah Rumi ya," kata Wicak nih di sela kemarahan itu. Di sini Bambang kembali berbicara yang intinya adalah meminta maaf kepada sosok yang merasuki Kuncung. "Gimana Mbah? Oh iya, apabila Raga dan saya berserta teman-teman mempunyai kesalahan, mohon dimaafkan Mbah." Dan sosok dalam tubuh Kuncung pun menjawab, "Tidak bisa. Monyet-monyet seperti kalian semua ini harus dikasih tahu. Aku sudah terlanjur terjebak," kata sosok itu nih sambil menunjuk ke arah mereka semua. "Aku akan ada di kehidupanmu sampai aku bosan," kata sosok itu lagi nih dengan nada bicara yang semakin meninggi.
Ampun Mbah, kami semua minta maaf, kata mereka semua nih secara bersamaan. Tidak ada urusan. Pokoknya entah sampai kapan aku akan berada di kehidupan kalian. Saya kapok Mbah dan tidak akan mengulanginya lagi, kata mereka dengan ketakutan. Sekarang pulang ya Mbah, kasihan raganya. Apa? Pulang? Jawab sosok itu yang ada di dalam tubuh Kuncung. Aku Arumi Sosro di Mejo. Aku penguasa di tempat ini, jawab sosok itu lagi nih sambil melotot. Dan setelah itu ia pun berteriak dan mengamuk sampai akhirnya ada salah satu warga yang mendengarnya. Sebut saja Pak Parman. Beliau adalah tetangga mereka, petani yang kebetulan mempunyai ladang di dekat rumah kosong itu. Ada apa sih ini? Kata Pak Parman nih kepada mereka semua. Akhirnya mereka pun mulai menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana duduk permasalahannya. Memang anak-anak gak ada kerjaan, kata Pak Parman nih. Sudah, panggilkan Mbah Jumadi, kata Pak Parman nih, menyuruh mereka memanggil Mbah Jumadi, seorang pawang kuda lumping di desanya. Wicak yang kini tergopoh-gopoh pergi ke rumah Jumadi. Sementara di sini Kuncung terus saja berteriak-teriak. Sesekali ia berteriak meminta tolong, tapi ia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya yang telah dikuasai oleh arwah Rumi. Singkat cerita nih, Mbah Jumadi pun tiba di tempat itu dan mendekati Kuncung yang masih kerasukan. Dengan santai, ia mengajak sosok yang merasuki Kuncung itu. Singkat cerita nih, Mbah Jumadi pun tiba di tempat itu dan mendekati Kuncung yang masih kerasukan. Dengan santai, ia mengajak sosok yang merasuki Kuncung itu bersalaman. Nampaknya beliau sudah diberitahu duduk permasalahannya oleh Wicak tadi di perjalanan. Dengan tenang dan sopan, Mbah Jumadi meminta maaf untuk mereka berempat kepada sosok yang merasuki Kuncung. Mbah Arumi, tahu saya kan, saya mewakili anak-anak meminta maaf ya, karena atas kelancangan mereka semua. Memang mereka semua belum nalar. Sekarang pulang ya. Begitu kira-kira kata Mbah Jumadi kepada sosok yang merasuki tubuh Kuncung. Dan Kuncung pun tampak tenang. Kemudian tubuhnya melemas. Mbah Jumadi mengeluarkan kain hitam di sakunya dan menyabetkannya ke tubuh Kuncung. Seketika ia langsung terbangun dan muntah-muntah. Pak Parman dan Mbah Jumadi mengajak mereka berempat untuk keluar dari bangunan itu dan mengajak mereka semua duduk di pinggir sawah. Di sini Mbah Jumadi memberi nasihat kepada mereka berempat. Nak, Jalangkung itu bukan permainan yang main-main loh. Kalian bisa gila diikuti dengan demit yang kalian panggil. Jalangkung itu permainan yang terlarang. Saya tidak bisa banyak membantu kalian. Saya hanya bisa memintakan maaf saja, karena saya hanya pawang kesurupan dan bukan kiai. Sudah, sekarang kalian semua pulang. Nanti kalau kalian masih diganggu, bilang sama orang tuamu, panggilkan kiai. Begitu kira-kira kata Mbah Jumadi kepada mereka berempat. Singkat cerita nih, mereka pun pulang. Pak Parman dan Mbah Jumadi sempat dibujuk untuk tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain, terutama orang tua mereka berempat. Dan Pak Parman dan Mbah Jumadi pun cuma ya aja. Karena nyatanya pada hari itu juga kabar tentang Kuncung yang kesurupan karena bermain jalangkung dengan Sugeng, Bambang dan Wicak pun langsung menyebar ke seluruh desa. Mereka tentunya dimarahi, apalagi si Wicaksono yang ayahnya adalah seorang imam masjid di desanya. Kabar ini pun tersebar hanya sebagai lucu-lucuan aja tentang sekelompok anak nakal yang bermain jalangkung. Namun tidak bagi Sugeng, Bambang, Kuncung dan Wicak, karena ternyata
teror arwah Rumi masih berlanjut hampir tanpa jeda. Berawal dari semalam setelah mereka bermain jalangkung, dan sekarang di hari kedua. Hari itu Sugeng dimarahi oleh orang tuanya habis-habisan, terutama ayahnya yang didikan agamanya cukup kuat. Tentunya marah mendengar anaknya melakukan hal ini. Sampai akhirnya malam pun tiba. Sugeng tak khawatir dengan kemarahan orang tuanya. Ia justru gelisah memikirkan kata-kata yang keluar dari sosok yang merasuki Kuncung tadi pagi, yang mana sosok itu berkata akan berada di hidup Sugeng dan teman-temannya hingga ia bosan. Sugeng tentu bergidik ngeri mengingat kata-kata itu. Segera ia mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Waktu itu belum begitu malam. Azan Isya juga baru berkumandang. Sembayangnya benar-benar tak khusyuk. Ia terus saja memikirkan hal ini yang sudah terlambat ia sesali. Selesai sholat nih, Sugeng merebahkan tubuhnya di ranjang tanpa melepas sarung dan pecinya. Nampaknya hari ini cukup menguras tenaga. Sugeng merasa capek, namun ia seperti sudah menduga ia takkan bisa tidur lelap malam ini. Sugeng hanya memandangi langit-langit kamarnya hingga ia pun tertidur dan kembali bermimpi didatangi oleh sosok Rumi itu lagi. Tapi mimpi itu hanya sekejap saja, karena setelah Rumi menampakkan wajahnya, Sugeng seketika langsung terbangun dengan keringat yang bercucuran. Ia memandang sekitar kamarnya seraya mengusap-usap mukanya, berharap sosok itu tak ada di sini. Tapi nampaknya Sugeng salah, karena ketika ia menengok di samping ranjangnya, ada sosok wanita yang duduk di atas kasurnya. Sosok itu hanya dia mematung. Sugeng yang ketakutan hanya bisa terpaku, tak bisa bergerak apalagi berteriak. Ia mencoba memalingkan pandangannya dari sosok itu, tapi nggak bisa. Bahkan untuk sekedar berdoa di dalam hati aja, ia seperti pikun dan tak ingat harus berdoa apa. Yang ia ingat hanyalah, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah." Begitu katanya di dalam hati. Perlahan sosok yang ada di sampingnya pun berdiri, dan kini sosok itu benar-benar menghadap dan menatap Sugeng. Tak jelas raut wajahnya, tapi yang jelas sosok itu mulai berubah menjadi sosok seperti kuntilanak. Rambutnya yang panjang dan acak-acakan. Sosok itu mengancungkan telunjuknya dengan kukunya yang panjang mengarah ke arah Sugeng yang masih terpaku dan berkata, "Aku Arumi. Aku masih di sini." Itu kata yang sangat diingat oleh Sugeng. Setelah itu, pandangan Sugeng menjadi gelap. Ia pun tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba, ia terbangun di tempat yang asing. Entah ini mimpi atau memang Sugeng dibawa ke alam lain. Ia berada di dalam sebuah rumah, dan samar-samar ia mendengar suara teman-temannya, Bambang, Wicak, dan Kuncung, yang sepertinya tengah berdebat. Sugeng mulai mencari ke arah sumber suara itu, dan bertemulah ia dengan teman-temannya yang tengah terikat di sebuah ruangan. "Keluar, Geng, cepat keluar," kata salah satu temannya di kejadian itu. Dia yang kebingungan justru memilih untuk melepaskan ikatan teman-temannya. "Ayo keluar bersama," kata Sugeng sambil melepaskan ikatan teman-temannya satu persatu. Namun ketika semua tali terlepas, tiba-tiba ada seseorang yang memegang pundaknya. Sontak ia menoleh. Ternyata seorang wanita yang kini terlihat tengah bertolak pinggang, seakan marah dengan apa yang Sugeng lakukan. Dan di sini Sugeng tak merasa takut karena wanita itu parasnya cantik
mengenakan kebaya khas Jawa. Dilihat dari wajahnya, wanita itu seperti seumuran dengannya. Ya, wanita itu adalah Rumi, arwah jelangkung yang ia panggil. Karena beberapa saat kemudian, sosok wanita itu memang memperkenalkan dirinya. Ya, aku Arumi. Setelah mendengar kata itu, tanpa basa-basi nih, Sugeng berlari seraya mengajak para temannya. Ayo lari Des. Tapi langkahnya ternyata dihalangi oleh sosok Rumi yang kini berubah menjadi mirip kuntilanak. Sosok itu tubuhnya hampir menyentuh langit-langit. Dengan menyeringai, sosok itu berkata, "Tunggu dulu. Kalian semua harus diberi hukuman." Sugeng pun mulai mundur dan merapat dengan teman-temannya. Dan tiba-tiba berdengung dengan keras di ruangan itu suara orang ramai yang menurut Sugeng sedang membaca sholawat. Sangat sulit dijelaskan keadaan kala itu. Yang jelas, seiring dengan itu, suasana menjadi gelap dan Sugeng pun terbangun di halaman surau dekat rumahnya. Kata-kata alhamdulillah yang ternyata terucap dari orang-orang yang berada di situ mengiringi kesadarannya. Sugeng mulai menoleh ke sebelah kanan dan kirinya. Terlihat sahabatnya juga di situ dengan keadaan yang sama. Sepertinya mereka juga mengalami apa yang dialami oleh Sugeng. Jadi ternyata nih, setelah ia melihat sosok Rumi dan pandangannya menjadi gelap, Sugeng mengalami kerasukan di tengah malam itu. Begitu juga dengan Bambang, Wicak dan Kuncung yang juga kerasukan dalam waktu yang hampir bersamaan, meski mereka tengah berada di rumahnya masing-masing. Mereka semua seperti dibawa ke dimensi lain. Dan ngerinya, mereka berempat kesurupan selama hampir 2 hari. Walaupun mereka merasa hanya beberapa menit aja, saat pandangannya mulai gelap dan terbangun di rumah Joglo dan kembali tersadar lagi di halaman surau di desa itu. Tak ada kata-kata yang bisa terucap dari mulut mereka setelah sadar. Mereka terlihat lemas, dengan kantung matanya yang menghitam. Mbah Badawi, seorang kiai di desa itu yang menjadi perantara atas kembalinya mereka, terlihat memberi nasihat seraya menyodorkan air kelapa muda untuk mereka minum. Untung baru 2 hari, kalau sudah 3 hari atau lebih, kalian semua bisa gila. Begitu kata Mbah Badawi yang juga berpesan kepada mereka untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Setelah itu, boneka jelangkung itu dibakar oleh beliau. Dan gangguan arwah jelangkung Rumi pun berhenti sampai di sini. Singkat cerita nih, setelah kejadian ini, Sugeng, Wicak, Bambang dan Kuncung berubah menjadi seseorang yang lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Terlepas dengan apa yang telah mereka lalui bersama, mereka tetap menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Oke teman-teman, sekian kisah jelangkung ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini. Sayangnya nih, 2 tokoh di dalam cerita ini sudah berpulang ke rahmatullah di pertengahan tahun 2021 lalu. Dan 1 tokoh lagi karena alasan kesehatannya yang nggak memungkinkan untuk diwawancarai, sehingga hanya ada 1 narasumber. Oh iya nih, buat teman-teman yang punya cerita horor yang ceritanya pengen dibawain di channel ini nih, silakan kirimin cerita kalian di email ini. Dan saya mohon terus support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Akhirnya saya Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.